Baik, sebelumnya selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada Bapak Dharma selaku dosen mata kuliah analisis data digital. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agni Nurhayra dengan nomor NRP 501724138 dari kelas ADDB. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi dan juga simulasi mengenai signal filtering dan juga SNR atau signal to noise ratio. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu filter dari sinyal. Sebenarnya untuk filter dari sinyal sendiri itu ada banyak macamnya, tetapi di sini kita akan melakukan 3 macam filter, yaitu yang pertama low pass filter, high pass filter, dan juga band pass filter. Di mana untuk low pass filter sendiri itu kita akan meloloskan frekuensi di bawah cut off yang kita akan tentukan. Sehingga nanti untuk frekuensi yang di atas cut off itu akan kita hilangkan atau kita eliminasi. Lalu selanjutnya high pass filter, kita akan meloloskan frekuensi di atas cut off sehingga di bawah cut off akan kita eliminasi. Lalu selanjutnya band pass filter, di mana kita akan memberikan rentang di dalam bandpass tersebut, sehingga kita meloloskan frekuensi dalam rentang tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai signal to noise ratio, di mana untuk SNR sendiri itu memiliki rumus logaritmis seperti ini, di mana yang ini P signal itu adalah power signal dan juga P noise itu adalah power noise. Nah, untuk SNR sendiri itu dia sifatnya akan bersifat positif, menghasilkan nilai positif apabila power signalnya itu lebih besar daripada power dari noise-nya. Apabila power dari noise-nya itu lebih besar daripada power signalnya, maka dia akan menghasilkan nilai SNR yang negatif. Nah, hal tersebut itu bisa menjadi acuan kita untuk melihat apakah sinyal yang kita sudah filter itu sudah bagus atau belum. Karena jika nilai SNR-nya itu negatif, berarti power dari signal noise-nya itu lebih tinggi daripada sinyal bersihnya. Nah, lalu berdasarkan definisi di jurnal di sini yang saya tampilkan, the signal is the component interest within the waveform, while the noise is everything else. Sehingga bisa kita maknakan atau simpulkan bahwa signal atau yang kita masukkan ke base signal ini itu merupakan komponen interest atau komponen frekuensi yang kita akan tinjau. Jadi frekuensi target kita. Sedangkan yang tidak termasuk frekuensi target kita itu kita anggap sebagai noise. Nah, lalu untuk simulasinya nanti itu akan terdiri dari 2 macam atau 2 tahap simulasi. Yang pertama adalah simulasi dengan menggunakan data sintetis, di mana nanti kita data sintetisnya menggunakan trace seismic. Kita akan generate trace seismic. Lalu yang kedua itu kita akan bermain dengan data real, di mana nanti data yang kita pakai atau kita gunakan itu adalah data dari GPR. Oke, selanjutnya langsung saja kita ke simulasi yang pertama, yaitu menggunakan data sintetis. Oke, untuk di sini yang kita perlukan, library yang kita perlukan itu ada 3. Yang pertama ada NumPy, Matplotlib, dan juga kita membutuhkan SciPy. Oke, langsung saja kita import. From. Yang kita perlukan adalah filter dan juga uh, filter. Oke, kalian oke, sudah bisa terdefine. Selanjutnya kita akan membuat function, membuat define dari komputasi untuk SNR kita. Di mana nanti inputnya adalah signal dan juga noise. Lalu, sorry, di sini kita kasih power signal 0,2. Oke. Lalu noise 4,2. Lalu untuk rumus dari SNR-nya sendiri kita masukkan di sini 10 kali 10 di mana dia itu adalah power signal dibagi dengan power nya. Sini kita return dan RTB. Sudah bisa terdefine. Selanjutnya kita akan membuat sinyal sintetis kita, sehingga di sini kita harus mendefine parameter-parameternya. Yang pertama, frekuensi samplingnya, ya, atau frekuensi signalnya adalah 100 Hz. Lalu periodenya, karena periode itu 1 per frekuensi, maka 1 per fs. Lalu untuk time-nya, di sini kita akan batasi dari 0 hingga 5 second, dengan spasinya adalah periode yang kita ambil dari sini. Selanjutnya, untuk frekuensinya, kita akan menggunakan 5 Hz. Oke, selanjutnya bisa kita buat untuk signal bersihnya, yaitu kita pakai fungsi sin kali
Dari frekuensi dari signalnya, record kan? Ya. Lalu di sini dikalikan dengan time. Nah, lalu karena di sini kita tujuannya adalah seismogram atau seismik, maka di sini kita akan mengalihkan fungsi awal kita di sini dengan wavelet. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan seismik sendiri itu dia sinyal yang diterima oleh receiver itu bentuknya seperti paket-paket. Nah, di sini kita pakai wavelet yang sederhana yaitu Gaussian. 10 kali time. Nah, X2, lalu kita pangkatkan 2. Nah, lalu karena supaya data kita nggak terlalu sintetis, kita akan menambahkan noise. Hmm. Nah, jadi untuk noise-nya di sini kita menggunakan dua function. Yang pertama adalah kita pakai random, numpy.random, dan juga yang kedua, di sini kita define sendiri frekuensinya adalah 20 Hz. Jadi nanti ketika kita plot itu pasti akan ada noise di frekuensi 20 yang nilai amplitude-nya adalah 0,5. Nah, selanjutnya karena kita sudah punya sinyal bersih dan juga noise-nya, kita bisa membuat sinyal sintetis kita. Kita kasih nama noisy seismogram. Di sini langsung kita compute saja untuk SNR sinyal noisy kita. Yuk, yes, SNR signal juga noise. Oke. Karena sudah berhasil, kita akan coba plot. Di mana nanti plotnya kita akan langsung plot di sini 3 kali, yaitu plot yang pertama adalah plot untuk sinyal yang bersih, lalu plot yang kedua adalah noise kita, dan juga untuk plot yang ketiga adalah plot dari sinyal bersih ditambah dengan noise kita. Di sini langsung kita kasih subplot, yaitu 3, dan juga dia urutannya yang pertama. Lalu langsung saja kita upload di sini. Untuk sumbu X-nya adalah time. Lalu sumbu Y-nya itu kita pakai signal atau sinyal yang bersih kita. Lalu di sini kita kasih language-nya, yaitu 1,5. Langsung kita kasih title, yaitu clean seismogram. Nah, untuk clean seismogram nanti itu akan menjadi ground truth kita. Sehingga nanti ketika kita membandingkan sinyal kita yang sudah kita filter, itu kita akan membandingkannya dengan clean seismogram ini. Oke, lanjut untuk label dari sumbu X-nya adalah time. Untuk sumbu Y kita pastinya adalah amplitude. Lalu di sini kita kasih grid, juga kita coba. Oke, ini sudah betul. Selanjutnya langsung kita eksekusi untuk plot selanjutnya, yaitu noisy. Noisy, kita ganti ke red, 1,2, 10, seismogram. Kita kasih nama atau kita kasih judul di sini. Itu oke, ini sudah benar juga. Coba noisy. Oh. Ya, noise-nya juga sudah muncul. Selanjutnya adalah untuk noisy seismogram kita. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita bab ketiga, ini noisy seismogram.
Di sini langsung saja kita kasih label untuk SNR kita. Oke. Untuk title-nya kita ubah jadi noisy gizmo. X-nya time, Y-nya amplitude. Nah, oke, sudah muncul semua. Lalu karena di sini masih ada space, kita kasih limit saja untuk sumbu X-nya, plt.xlim. Kita batasi dari 0 hingga 5. Sudah terplot semua. Selanjutnya, kita akan melakukan yang namanya spectral analysis, di mana nanti kita akan melakukan FFT dan juga kita akan melihat titik di mana kita itu bisa cut off. Kita define dulu untuk N-nya sesuai dengan panjangnya sinyal sintetis kita. Lalu langsung saja kita di sini melakukan FFT. T, T, isi, seismo, frekuensi. Absolute dari FFT values bagi dengan panjang datanya. Positif. T lebih dari sama dengan ini. Di sini karena FFT itu sifatnya dia itu memecah menjadi positif dan negatif. Di sini kita hanya perlu mengambil sisi yang nilainya itu positif. Frekuensi positif dari positif. Positif. Oke, selanjutnya kita akan melakukan plot untuk sinyal yang sudah kita FFT. 12,5. Kita ganti plot di sini. Untuk sumbu X-nya kita menggunakan frekuensi sehingga kita pakai frekuensi positif. Lalu untuk sumbu Y-nya adalah amplitude. Kita kasih lanjut juga 1,5. Dan juga seperti tadi kita kasih altitude xlim 0, oh sorry, 0 sampai 50. Kita kasih title X label. Di sini title-nya FFT noisy seismogram. Untuk X label-nya di sini harusnya adalah frekuensi satuan Hertz juga amplitude. Oke, jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, di sini untuk noise yang pertama kali kita define, nah di sini ini ada 20 Hz, sehingga nggak heran kalau misalkan untuk frekuensi dominan kita itu nggak hanya di 5 Hz, nggak hanya di frekuensi target kita, tetapi juga ada di 20 Hz. Nah 20 Hz ini itu termasuk noise. Oke, selanjutnya kita bisa langsung
menggunakan filter untuk em, menghasilkan sinyal yang lebih baik. Kita define dulu untuk filter kita. Oke, this if fil fil oke a nah, selanjutnya sudah kita define untuk function dari filter kita. Di sini kita bisa langsung menggunakan yang pertama bandwidth dulu, signal BPF atau bandwidth filter. Datanya seperti tadi yaitu noisy seismogram. Nah, untuk cutoff-nya di sini karena dia adalah rentang, maka di sini kita bentuk list dari sekian hingga sekian. Untuk p-type-nya kita kasih keterangan band. Nah, lalu em, untuk mengetahui angka di listnya. Nah, itu kita bisa memperhatikan dari FFT dari noisy seismogram kita ini. Nah, seperti yang tadi kita define di bagian sini, bahwa frekuensi sinyal asli kita atau frekuensi yang menjadi target kita itu adalah 5 Hz. Nah, sedangkan di sini itu 5 Hz itu termasuk frekuensi dominan, tetapi untuk 20 Hz ini perlu kita waspadai karena dia juga merupakan frekuensi dominan, tetapi dia itu adalah noise. Nah, karena di sini kita sudah tahu bahwa frekuensi target kita adalah 5 Hz, maka kita bisa langsung nembak untuk frekuensinya contohnya 4 hingga 6. Oke. Lalu di sini kita define residual noise signal dikurangi dengan 0 ppf. R ppf compute CMR. Nah, ini kita masukkan sinyal bersih kita, signal, dan juga noise atau residual noise ini. Noise. Lalu langsung saja sekalian kita plot di sini. Output.figure fixed size kita pakai 12,5. Kita plot. Yang pertama, jadi di sini kita akan memplot dua sekaligus, yaitu sinyal yang sudah kita filter dan juga sinyal yang aslinya, dan juga kita bakalan lihat apakah bedanya itu offsetnya jauh atau dia justru sudah bagus untuk bandpass ini. Oke, ini kita ganti ground truth kita yaitu signal.
Ada kesalahan di sini, di bagian lain ini. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa yang warnanya hijau itu adalah hasil dari fanpage kita, lalu yang merah itu adalah ground truth atau sinyal asli. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwa result dari SNR-nya itu sudah cukup bagus, yaitu 10,81. Coba kita panjangkan untuk fanpage-nya. Nah, ini menjadi semakin rendah karena memang frekuensi yang ingin kita ambil atau frekuensi tujuan kita itu adalah 5 Hz. Oke. Selanjutnya karena kita sudah mencoba menggunakan band pass, kita akan mencoba menggunakan low pass dan juga high pass. Signal IF. Oke, karena balik lagi 5 Hz tadi, berarti kita akan meloloskan dari 5 Hz hingga frekuensi yang paling kecil. Sehingga di sini kita tulis 6. Oke, ini sudah jadi 4,19. Kita coba-coba dikit. Oke, ini semakin jelek karena memang tujuan kita adalah 5. Oke, berarti yang paling bagus memang 6. Oke, selanjutnya lagi kita akan menggunakan high pass. Oke, karena high pass berarti kita akan meloloskan frekuensi yang tinggi. Sehingga di sini kita define batasnya adalah 4 Hz. Wait. Signal CPPF. Sorry, kita ganti bahasa. Ini juga masih PPF. Hmm, Jadi untuk yang high pass ini sangat noisy, karena balik lagi kita kita maunya di sini, tetapi kita meloloskan juga noise yang ada di sini, terutama untuk frekuensi ke 20. Kita coba variasikan dikit, sama saja. Jadi memang yang paling bagus adalah di 4 batasnya. Oke, nah dari sini kita bisa menganalisis, kita bisa belajar bahwa em, untuk sinyal yang lebih bagus itu adalah saat kita pakai bandpass. Karena kalau bandpass itu kan sifatnya membuang kanan dan juga kiri, sehingga hanya 5 Hz yang kita loloskan frekuensinya. Nah, sedangkan yang low ini lebih rendah SNR-nya. Karena selain kita mengeliminasi frekuensi yang tinggi, frekuensi noise yang tinggi, kita juga meloloskan frekuensi yang rendah, yang sifatnya dia itu noise. Dan juga di sini ini yang paling parah, karena kita meloloskan banyak sekali frekuensi noise-nya. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke ke penerapan dari uh, sinyal real. Oke, di sini kita akan mulai code dari awal. Yang pertama dari import library. Untuk library-nya sama saja seperti yang kita gunakan untuk sintetik kita. Oke, nah selanjutnya selanjutnya kita mungkin bentar. Karena di sini kita menggunakan data asli GPR,
saya akan membahas mengenai papernya dulu. Ya, jadi data yang digunakan kali ini itu merupakan Open Database Radargrams yang dimiliki oleh IFSTAR Geophysical Test Site, di mana dia ini letaknya ada di Prancis. Lalu yang perlu kita highlight di sini itu adalah di bagian target kita. Nih, kita akan menggunakan yang shield region ini, di mana dia di dalam uji cobanya atau di dalam akuisisinya itu dia menaruh beberapa pipa-pipa seperti ini. Nah, sehingga nanti ketika kita memvisualisasikan radargram dari datanya, kita itu bisa melihat bagaimana difraksi dan juga refleksi dari gelombang ketika dia itu mengenai pipa-pipa ini. Oke, lalu lanjut saja kita ke bagian datanya. Nah, untuk datanya sendiri itu dia ada bentuk DZT, DT, RAT, dan juga RD3. Nah, di mana di sini kita akan memilih yang 500 Hz karena dia tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu dangkal dan juga tidak terlalu dalam. Sehingga dia untuk resolusinya sendiri itu medium, tidak terlalu tinggi juga, tidak terlalu rendah. Tuh. Nah, untuk 500 MHz sendiri itu dia ada data RAT, lalu dan juga ada data D3. Nah, di mana di sini untuk data RAT-nya itu merupakan metadatanya. Sehingga nanti kita akan lihat dulu metadatanya, baru nanti kita bisa membaca RD3-nya di Python. Oke, langsung saja kita buka menggunakan Notepad. Di sini yang perlu kita highlight itu adalah jumlah sampel kita, lalu ini jumlah trace kita atau bisa disebut last trace ini, dan juga yang terakhir adalah time kita. Selanjutnya setelah kita mengetahui parameter-parameter tersebut, kita bisa langsung mulai membaca datanya. File name-nya, kita sudah copy untuk file name-nya, D3, lalu selanjutnya kita define di sini untuk metadatanya tadi, yaitu sampelsnya ada 499 dengan traces-nya 1313. File name, P, oh typo, yang tidak terdefine. Oh, okay, shape is not defined. Sini kita shape. Jadi traces dan juga sample. Nah, lalu karena biasanya ketika disimpan dia itu terbalik, maka di sini kita sudah betul, yaitu tracesnya 499 dan juga sampelsnya 1313. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk memvisualisasikan dari radargramnya, sehingga kita bisa mengerti bagaimana bentuk dari trace-trace-nya. Size, scope, image show.
Itu variabelnya adalah trace ber juga y-nya adalah samples. Oke, nah ini sudah terplot di mana di sini bisa kita lihat bahwa sumbu X-nya itu adalah trace number-nya, lalu di sini adalah time-nya, dan juga ini ada warna-warna untuk amplitude-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ada yang melengkung-melengkung di sini. Nah, itu merupakan tanda dari adanya diffraksi atau diffraction, yang dimana itu terjadi akibat ketika sumber gelombangnya itu menabrak atau bertemu dengan benda-benda seperti benda-benda kecil seperti yang tadi yaitu pipa-pipa. Nah, oke. Di sini bisa kita lihat ada salah satunya adalah ini, bagian sini. Itu merupakan target kita, sehingga bisa kita estimasi atau kita kira-kira sekitar 200 frekuensi, ya sekitar trace ke 210 atau 220. Nah, itu yang akan kita ambil trace-nya untuk kita analisis. Selanjutnya kita langsung define saja untuk trace number kita. Kita pilih 220 sesuai dengan ini. Oke, selanjutnya signal. Oke. Nah, selanjutnya karena data di sini itu sifatnya diskrit, maka nanti ketika kita itu mau memvisualisasikan raw datanya, untuk X-nya itu dari sampel harus kita ubah menjadi time domain supaya kita bisa enak melihatnya. Nah, untuk itu kita define di sini dt atau spasi dari time-nya itu adalah sejumlah waktu dari perekaman data ini, yaitu 89,364912 kali 10 itu berarti E pangkat minus 9 dibagi dengan jumlah trace yang kita punya, yaitu 1313. Oh, sorry, 400. Jumlah trace kita tadi ada, oh, sorry, jumlah sampel kita 499. Oke, sehingga bisa kita define di sini time adalah samples dikali. Nah, selanjutnya kita akan langsung plot sinyal trace kita 10,4. Sumbu X-nya adalah time, sumbu Y-nya adalah signal. Kita kasih title, sorry, trace 220. Selanjutnya kita kasih label time, label adalah kita create. Oke. Jadi inilah trace yang kita pilih, yaitu trace ke 220. Nah, dari sini ini sebenarnya unik. Ini sebentar, kita coba ulangi. Oke. Jadi di sini trace 220 bisa kita lihat untuk time segini ini bukan merupakan target kita. Nah, jadi sepertinya target kita itu ada di sekitar sini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, pastinya kita akan melakukan FFT. Oke, jadi di sini kita langsung saja define untuk frekuensi sampling kita, yaitu 1 per E adalah panjang dari signal kita.
Langsung kita mulai FFT di sini. FFT, signal. Lalu frekuensi kita yaitu FFT juga D, DT. Mulai absolut dari FFT values kita. Oke. Seperti tadi, kita menggunakan positive index, sehingga di sini kita define frekuensi lebih dari sama dengan positif frekuensi positive index. Terus karena frekuensi di sini itu sifatnya masih hertz, jadi ketika kita FFT nanti itu juga bakalan menjadi hertz. Tapi karena di sini megahertz untuk GPR-nya, maka di sini bisa kita bagi 10 pangkat 6. 1 6. Amplitude positifnya adalah amplitude positif X. Oke, selanjutnya bisa langsung kita plot saja di sini. Di sini kita title FFT. So, untuk X levelnya pastinya sudah berubah menjadi frekuensi, di mana di sini tadi sudah kita ubah ke megahertz. Itu oke. Oh, sorry. Belum kita upload. Kita upload di sini. Untuk sumbu X-nya seperti tadi yaitu frekuensi positif. Sumbu Y-nya adalah amplitude positif. Nah, jadi di sini sudah bisa kita lihat sudah muncul FFT-nya. Nah, yang menarik di sini itu adalah yang di bagian ini. Dia frekuensi 0 tapi amplitudenya sangat tinggi. Nah, kita bisa ke sini. Nah, jadi the reason behind this thing yang tinggi sekali amplitudenya itu adalah dia adalah DC signal component. Nah, maka dari itu kebanyakan kalau misalkan kita mengolah sinyal CPR itu kita pasti akan melalui yang namanya DWOW filtering atau the removal of the initial DC signal, di mana DC signal ini itu merupakan low frequency signal yang present in the data yang disebabkan oleh swapping or saturation of the recorded signal by early arrivals. Nah, uh, karena nanti untuk SNR-nya sendiri kita perlu clean signal, maka yang bisa kita lakukan di sini itu adalah menghilangkan DC signal ini dan juga cut untuk noise-noise yang ada di sebelah sini. Mungkin dari frekuensi 1200-an hingga akhir itu bakalan kita cut. Karena di sini posisinya kita tidak mempunyai clean signal. Beda seperti yang tadi kita melakukan synthetic signal. Kita mengerti kita yang membuat clean signal kita. Oke, selanjutnya langsung saja. Kita cut untuk trace yang paling besar ini. Oke, trace is not defined. Udah, selanjutnya kita akan langsung
Define untuk compute di SNR atau untuk mempersingkat waktu bisa kita ambil dari pekerjaan kita yang tadi. Where's the compute signal? Oke, signal, noise, power, oke. Sudah. Terus kita juga perlu mendefine untuk butter filternya supaya kita bisa melakukan high pass, band pass, low pass. Sudah. Selanjutnya kita di sini kan kita sudah memotong untuk bagian FFT yang sini. Oh, kita coba run lagi ya. Nah, sudah terpotong kan? Nah, selanjutnya kita bakalan memotong sinyal yang dari sini hingga ke sini untuk membuat clean data. Sehingga di sini kita masuk signal target yaitu terfilter data ini bagian cut off-nya kita bentuk list dari sekitar 100 ini ya. 100 hingga 1200. Oke. Untuk bit type-nya kita tulis di sini yaitu band. Oke. Jadi di sini kita sudah mempunyai sinyal kita yang clean. Nah, selanjutnya bisa kita langsung lakukan untuk yang pertama bandwidth filter, yang kedua high pass, lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah low pass. Di sini untuk bandwidth-nya sendiri kita akan ngekat dari 100 hingga kira-kira sekitar di sini yaitu 800. Di mana untuk residual noise-nya itu adalah sinyal dikurangi dengan sinyal BPF. Sehingga untuk SNR dari BPF-nya adalah signal target kita atau signal clean kita juga residual noise. Nah, lalu langsung saja kita sekalian plot di sini. Guys. Ini akan kita gunakan sebagai ground truth kita. Nah, lalu untuk title-nya, kita akan beri keterangan untuk result dari SNR-nya. Uh, kita kasih slim juga legend.
Itu datanya ini harusnya signal. Okay, color is defined by color. No, signal. Okay, bisa ini. Jadi untuk yang pertama bandpass kita itu menghasilkan SNR sebesar 25,04. Selanjutnya kita coba untuk low pass dan juga high pass. Nah, untuk low passnya sendiri, oke, selanjutnya di sini karena low pass ya, untuk frekuensinya kita atur di sekitar 900 atau 800. Karena balik lagi, frekuensi kita targetnya ada di sekitar 100 hingga 500, 600, 900 di sini. Itu signal. Mhm. Jadi di sini adalah result dari low pass kita. Nah, ini sebenarnya bisa kita variasikan untuk mencari nilai di mana dia itu paling tinggi. Oke, untuk yang terakhir adalah high pass. Oke, sorry, internet terputus. Oke, kita lanjutkan untuk high pass. Nah, karena di sini high pass, kita set untuk 100 frekuensi ke atas. HPF, HPF. Wow. Oke. Jadi ini adalah result dari semua
filter yang kita lakukan ada band pass, low pass, dan juga high pass. Nah, mungkin di sini yang bisa kita ketahui atau kita lihat, untuk band pass sendiri, dia itu bakalan meloloskan frekuensi dari 100 sampai 900 sehingga dia sangat-sangat terkonsentrasi di bagian sinyal target kita. Nah, sedangkan untuk low pass itu dia akan, mengambil sinyal dari sini hingga sini. Nah, sedangkan untuk yang high pass itu dia akan mengambil sinyal dari 100 hingga ke samping, hingga, sekitar 2.500 lebih ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga banyak salah kata. Terima kasih, sampai jumpa.